niki sane menduwe wenang sane utama niki pastike mangku dalam sareng mangku Prajapati. Niku wenang sane utama nggih. Yening tiasa ngrenika dados membantu karena beliau yang berkuasa pada saat itu nggih. Niku biasanya terus yang ring desa Pekraman. Sakemawon iraga sareng-sareng belajar mengdu uning bisa membantu. Nah, ini etika sane pertama layon niku pasti berada di kamar ataupun di balai dangin atau di tempat saung. Nah, niku biasanya yang menurunkan layon niku bukan kita, bukan pemangku, mungkin saja keluarga ataupun dinas keramo. Jadi dia minta tenaga untuk ngambil layonnya, iki jero bisa. Etika ngambil layon, ambil layonnya niku kakinya yang berada di depan. Penuntunnya diambil, daksina pengadengnya juga diambil. Niki etika pertama. Nah, ada penuntunnya, ada daksina. Nah, terus taruh dia dari belakang masuknya, bukan dari samping. Nah, masuk. Taruh di atas pepago yang ada daun pisang. Ya, gedang sabu yang sudah tersurat aksara perlino niki elingan aksara ang sama a. Niki aksara perlino. Sesudah itu baru kita sebagai seorang pemimpin daripada ataupun pengeter daripada sang nyiraman layon memberikan kode atau tata cara bagaimana cara nyiraman yang benar menurut sastra yang kita telah sepakati. Yang pertama niki dipilah-pilah. Ada dua jenis barang. Mana simpulkan saja apa? Simbol apa? Simbol perusahaan mati niki. Tapi tempel dua aja. Ambil lah tempelnya dua. Tempel pun kosong tapi simbolnya. Ambil tempelnya dua aku sebenarnya. Ada ya tempelnya ada. Masing-masing ada tempelnya. Tiang bilang kalau dia ngaben, yang ikut mendampingi sawon niki satu penuntun, kedua adegan. Nah, adegan nike dia daksino sebagai linggih atmo. Niku yang ikut. Tapi kalau sebatas membendam, dia akan tidak ada pakai adegan, tidak ada. Jadi dia tidak. Nanti adegannya bisa dipegang oleh keluarga di sini sama penuntun. Nah, jadi apa bedanya antara nyiramang layon ngaben sama nyiramang layon yang metitip atau mekingsan niku? Bedanya Nah, linggih atmonya di mana kan niku ring uluning layon niku. Entah dia bikin pejati, entah bikin teterak, entah bikin sanga urip untuk linggih atmo. Terus yang pertama setelah layon sampai di balai pepago, baru kita etika nyiramang layon. Nyiramang layon niki ada dua tahapan, pembersihan hidup dan pembersihan mati. Apa bedanya? Pembersihan hidup layaknya kita memandikan orang yang masih hidup. Pembersihan mati layaknya menyiramkan orang yang sudah meninggal. Dari segi sarana niku otomatis berbeda. Nah, pembersihan hidup ini bisa dilaksanakan berbagai hal yang mengikuti. Sebagai contoh, mungkin saja semasih hidup orang ini, niki yang bukan sudah orang, dia belum potong gigi. Bisa dilaksanakan, juga bisa tidak. Niki mengenai potong gigi pada orang yang sudah meninggal, karena sudah ada dasar sastra. Nah, karena begini, niki mangdo jelas. Makanya perintah kalau ngebagian pengurang atau potong gigi pada orang yang sudah meninggal, laksanakan pada saat pembersihan hidup. Dengan serananya yang diganti, kikirnya diganti dengan anggapan ataupun bunga tunjung putih. Bisa dengan etika khusus, sang tukang menata mentataan antu napi wastan lesung melinggap bungutnya ke bawah karena simbol pengembalian.
Terus di atas itu ada sekam padi yang masih katik nih ke. Taruh, baru nanti sang potong yang tugas sanggingnya, sang orang tua nih punya tugas, bukan yang lain sebenarnya. Nanti pakai jenang satakan di tangannya kiri kanan, metegul untuk benang tukelan. Nanti dipotong. Bisa, cuman dia tidak pakai kikir. Itu. Prosesnya ada. Itu karena apa? Karena ada dua sastra yang berbeda. Salah satu lontor proktah niku aiwo manisi wong pejah ngeledet wangke ngarannya tidak boleh memotong gigi orang yang meninggal. Makanya kalau pada persiapan hidup dia belum 100% meninggal. Intinya. Makanya bisa dilaksanakan pada saat persiapan hidup. Tetapi ada salah satu lontar Atmo Prasangsung mengatakan apabila semasa hidup layon niku yang orang meninggal niku belum dipotong gigi, nanti setelah mati atmanya akan disuruh menggigit tiang petung oleh sang Buddha berungut. Itu memang udah jelas. Jadi bisa dilaksanakan. Siapakah yang melaksanakan? Sang orang tua, karena utang orang tua. Jikalaupun orang tua tidak bisa, diwakilkan pada sanggeng itu atas restu daripada orang tua. Itu karena harus pemotongan kedua taring niku karena simbol kale. Sang kale nada sama sang kale dete niku taringnya terus kita lanjutkan acara nyiramang layon. Yang pertama nyiramang hidup. Setelah seperti ini serana sudah siap, niki simbolkan dengan pembersihan mati salah satunya, yang salah satu lagi ini pembersihan hidup. Nah, ini salah satu pembersihan hidup niki ada dua wadah yang simbolkan. Nah, yang pertama nyurat layon untuk aksara. Dia kalau bisa pakai momon cincin merah nah, niki aksara perlina niki karena ang yang di atas, ang niki simbol pertiwi, niku simbol akasa, berarti ang di atas pertiwi berarti acara sudah meninggal. Nah, niku yang pertama setelah disurat semuanya ring ubun ang kare niki. Setelah itu di bagian hidungnya ongkaro sumungsa, ini barangnya, maaf yang pakai tangan. Setelah itu ring bahu tengennya yang meninggal, jangan pakai kita, nanti kalau kita mungkin salah. Bahu tengen yang meninggal udah itu bahu kirinya ang, yang di dadanya man. Nah, itu. Setelah itu Raja Dasa Aksani di bagian ini apa namanya? Di bagian perut. Waduk namanya. Waduk bahasa Bali, perut bahasa Indonesia. Ini ke di raja. Nah, setelah itu baru di bawah waduknya ini di apa namanya di udang di sini. Di sebenarnya di sini posisinya. Niki nah, di sini di udang niki asara udang. Nah, niko proses raja. Karena konsep untuk pengembalian beliau. Karena semua dari struktur tubuh ini ada para dewa-dewa yang menunggu. Makanya kita kembalikan, kita tunggalkan beliau menjadi satu untuk kembali ke sang Kanekpara. Setelah itu, sesudah nyurat layon, diukur kepalanya dengan asap. Penyucian serana dengan asap. Mantranya silakan, mantra penyucian asap bisa. Nah, setelah selesai, baru dilanjutkan. Niku silakan bagi yang membawa buku, niku yang nomor 2 seperti ini. Nah, buku silakan mantranya seperti ini. Sudah selesai. Nah, baru dilanjutkan dengan siramang ring ulu dungun, mesikat gigi, mesabun dan mesampo. Niku serananya di sini dia terletak di wadah pembersihan hidup. Pembersihan hidup ini biar enak untuk belajarnya kasih merek 1, 2, 3 sampai habis. Pembersihan mati pun kasih merek barang satu namanya ini. Sebagai contoh ini ada lingkaran 1, itu berarti di sana itu ada sikat gigi, ada sabun, ada sampo. Makanya siraman dulu khusus di bagian kepala.
Membersihkan gigi, sampo dan sabun sampai selesai. Ayo. Niki edan yang seperti biasa niki pembersihan secara seperti itu, secara material seperti sehari-hari sabun. Setelah itu baru dilanjutkan dengan yang nomor 3 itu mesisik Bali. Ambil dia barang di sini yang di nomor 2 tadi, nomor 1 ambil pasangkan, sudah itu buang. Sekarang ambil yang nomor 2 mesisik Bali. Mesisik Bali itu bakarnya dari jajo yang dibakar sudah menjadi arang. Itu yang dipakai sisik Bali. Itu mesisik di bagian gigi atau mulutnya. Nah, setelah itu ambuhin untuk ambuh Bali. Tahu kan ambuh Bali ini kumengen kan? Don apa ya kan? Don dadap atau don apa ya? Don pucuk. Nah, silakan ke prosesnya. Setelah ambuh dilanjutkan taris siramin untuk doyo anyar. Itu nih, ambil air, siram khusus di sini saja di bagian kepala, siram. Setelah itu di nomor 6 ikuti. Taris siramin untuk toyo kumkuman. Ambil, makanya sebelum acara mulai siapkan air anyar 1 wadah, toyo kumkumannya 1 wadah. Setelah disiram dengan air bersih, siram dia kembali dengan air kumkuman. Biar wangi. Gitu. Nah, setelah itu baru Raris pasang angkep rai biasa. Kalau angkep rai biasa dia tidak ada rajahan, tidak ada aksara. Angkep yang putih pasang yang putih duduk. Nah, setelah itu kalau yang hitam polos pasangkan di bagian sariri. Ini tanpa ada di raja, karena yang masalah di raja-raja nanti pada saat pembersihan nanti dipakainya. Nah, setelah pasang angkep rai, lantur siraming ring raga sami. Nah, dari rado yang dimaksud itu dari cengkoking bulu, dari leher sampai ke ujung kaki. Niku disiram semuanya sampai bersih, seperti memandikan mayat biasa, ke sabun, bolak-balik kayak gini kan. Biar punggungnya biar dapat. Nah, setelah itu sampai bersih. Bayangkan mereka sudah bersih. Nah, setelah itu marinya sikapur. Nah, setelah proses mandi seperti sabun biasa, baru dipakai dengan mandi sabun Bali niku sikapur, gadung, gebok simbol saja kesek semua. Nah, setelah sikapur langsung dilanjutkan dengan bore. Nah, sikapur itu dia ada di nomor 4. Sekarang ambil yang nomor 6. Niku bore. Ambil bore, pasangkan bore, melulur seluruh tubuhnya. Pakai bore itu, lulurin semuanya. Setelah diborehin, dia ke nomor 11. Niku silakan lanjut. Malih siramen antuk toyo anyar lan toyo kumkuman. Ambil lagi barang yang di sini, airnya. Air anyar siram lagi sampai bersih. Di sampingnya disiram lagi sama keluarga. Nah, terus siram lagi sama toyo